Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya banggakan, wabil khusus di sini izin ya, pengurus dari yang berkenaan dengan keutamaan bulan Rajab. Saya sendiri asli sebetulnya dari Bogor ya, dari Bogor Barat, Kecamatan Sukajaya. Jadi kalau bapak-bapak pernah ke Bogor Barat, Darmaga, Luliang ya kan, Cigudeg, Jasinga. Nah, Cigudeg itu ke dalam lagi. Nah, itulah Sukajaya. Ya. Luliang belah sini lagi, Pak. Jadi kalau ke sana nanti tembus juga ke Sukabumi katanya kan. Jadi daerahnya di situ dulu kebun karet, sekarang kelapa sawit. Ya. Kelapa sawit. Nah, disitulah kampung saya ya. Kemudian sekarang alhamdulillah tinggal di GDC ya, Azalea, GDC Depok. Jadi sebetulnya nggak jauh juga lah, untuk dekat ya, belakang 8 menit kalau di sini ya. 8 menit ya, kalau lewat ke sini sering gitu kan ya, lihat apa, tapi ke perumahan belum, baru ini ya. Jadi ini bagi saya tentu satu kenikmatan, karena berarti setiap ngisi pengajian itu bertambah saudara, ataupun paling tidak banyak yang dikenal gitu kan. Nah, ini silaturahim mudah-mudahan terjalin dengan baik. Silakan jika ketemu di mana saja di luar sini untuk saling tegur menyapa ya. Sekarang ini kita berada di bulan Rajab ya, sekaligus juga di penghujung tahun 2025 ya, miladiah. Pertama yang harus kita renungi ya, di setiap pergantian tahun, baik itu hijriah ataupun miladiah, ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu tidak hanya terjadi begitu saja pergantian. Bagi kita sebagai umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, dituntut untuk ya melakukan muhasabah diri. Seperti tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah orang-orang yang beriman itu pertama bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum, dan setiap diri itu melihat ya, mengevaluasi, bermuhasabah. Nah, apa yang akan ataupun sudah dipersiapkan untuk hari esok. Maksudnya di situ God itu adalah akhirat. Nah, sebagian para ulama maksudnya pembekalan kita setelah kematian gitu ya. Atau ya bisa saja dalam kehidupan ini memang bagi seorang aktivis dakwah segala sesuatu memang perlu direncanakan gitu. Jadi kalau kita mau ada program apa besok ya harus disiapkan juga persiapannya untuk hari ini dipersiapkan untuk lebih maksimal kan gitu ya. Nah, itu muhasabah diri ya, terutama kita mengevaluasi beragama kita
berislam kita, apakah masih ada kekurangan dalam melaksanakan Islam ini, ajaran-ajarannya gitu, atau sudah maksimal gitu kan? Apakah ajaran-ajaran Islam sudah kita praktekkan dengan sebaik-baiknya, atau justru masih ada kekurangan, kan begitu ya? Maka di sini kita juga berkewajiban untuk terus ya memperbaiki diri dengan meningkatkan kualitas keilmuan kita, pemahaman kita terhadap Islam yang agung ini. Kalau kita merasa ada dosa, ada kesalahan, ya berarti kan kita harus segera bertobat, muhasabah diri, ya, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan, disadari ataupun tidak, ya, disengaja ataupun tidak, maka hendaklah kita senantiasa memohon ampun, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan ini juga tentunya mengingatkan kita tentang pentingnya waktu itu sendiri. Waktu yang sudah kita lewati itu kan tidak bisa kita lewati lagi ataupun alami lagi. Maka di sini berarti apa kaitannya dengan amal, kan begitu ya? Amal baik. Bagusnya amal ini yang harus senantiasa kita jaga, terutama taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, ataupun amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada satu riwayat Nabi ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Man khairun nas wa man syarrun nas. Kemudian siapa manusia yang paling buruk? Maka kemudian Nabi menjawab, orang yang paling baik itu adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umur panjang dan bagus, elok amalnya, atau diridhoi oleh Allah. Maka itu khairun nas. Dia senantiasa beriman kepada Allah dan beramal soleh. Sebaliknya, kata Nabi, orang yang paling buruk, seburuk-buruknya manusia itu adalah orang yang panjang umur, umurnya panjang, ya. Wasa'a amaluhu, sedangkan amalnya itu ya buruk gitu. Buruk amalnya, jelek, ya. Entah itu dari aspek akidahnya udah jelek kan gitu ya, atau akhlaknya, kepribadiannya buruk. Maka itu adalah orang yang paling buruk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mudah-mudahan termasuk yang golongan pertama, panjang umur, bagus amalnya. Amin ya robbal alamin. Nah, lebih-lebih di bulan Rajab ini yang nanti kita akan bahas, ya, gimana di bulan Rajab ini termasuk salah satu 4 bulan ya yang diharamkan. Ada larangan di situ. Maka ini terkait bukan hanya berperang, lebih luas lagi dimaknai bahwa larangan tersebut terkait dengan larangan melakukan dosa. Di setiap bulan pun sebetulnya kita dilarang untuk melakukan dosa. Lebih-lebih di, maksudnya gitu maknanya. Lebih-lebih di 4 bulan itu, termasuk di bulan Rajab. Ya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya. Baik, saya ada beberapa catatan di sini terkait dengan materi kita di bulan Rajab ini. Di sini nggak ada ini ya, fokus belum ada. Ada, oke, nggak apa-apa nanti dah, ya. Supaya kelihatan saja ininya apa, dalil-dalilnya atau materinya ya. Baik, terkait dengan keutamaan ya, di bulan Rajab ini, paling tidak kita harus memahami adalah apa yang disampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ya, ayat 36 ya, yaitu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilu al musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Surat At-Taubah ya. Artinya inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah, di sisi Allah, asyra syahra, isna asyra syahra, maaf, ada isnanya ya, yaitu 12 bulan. Sudah sama-sama kita ketahui itu ya. Ini kita mengingatkan lagi lah, karena kita momentum bulan Rajab, karena kita memasuki bulan Rajab bukan kali ini saja ya, sudah sebelumnya juga, apalagi tidak mengingatkan memori kita lagi ya. Jadi bilangan bulan di situ syuhur. Nah, ini beda antara syahrun dengan komarun. Kalau komar itu bulan langit itu yang di atas ya, itu namanya komar. Tapi kalau syahrun, penanggalan bulan, yang maksudnya adalah kalender itu ya, yang ada berapa hari, kadang 30 hari, kadang 29 hari, dalam Islam kadang 28 hari kan gitu ya. Tapi dalam hitungan Masehi itu ada sampai 30 dan 31 hari, 29, 30 atau 31 kalau miladiah ya, karena itu didasarkan kepada perputaran milad matahari gitu kan. Fi kitabillah, di dalam kitabillah ini maksudnya ada dalam qoror, ketetapan Allah. Fi kitabillah, ini sudah diatur ya. Ada 12 bulan ya, sama bilangannya ya, baik itu Masehi ataupun Hijriyah, sama-sama 12 bulan. Udah, kalau ada yang mengatakan 11 bulan, 13 bulan, udah salah gitu ya. Kenapa? Karena kita merujuk langsung kepada Al-Quran, jelas itu. Harus kita yakini, harus kita imani gitu. Di dalam 1 tahun itu ya ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu Allah menciptakan itu, menetapkan itu pada hari sejak Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Ya. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram ya, ataupun 4 bulan yang dilarang gitu ya. Ada larangan gitu kan gitu ya. Kalau gunung larangan, jadi di waktu itu juga ada larangan. Maksudnya nanti kita jelaskan ya. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang benar, agama yang lurus ya. Salah satunya adalah mengajarkan tentang waktu tadi ya, menjelaskan tentang bilangan bulan. Tapi di sini juga Zalikad dinul qayyim merujuk juga ada larangan 4 bulan, larangan di situ haram yang harus menjadi perhatian, yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Ajaran agama yang benar. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat aniaya ya, di dalam 4 bulan itu ya, anfusakum, terhadap diri kalian sendiri. Nah, ayat ini ya, sampai situ saya dulu ya, yang menjelaskan ya, tentang pertama adalah bilangan bulan ada 12 bulan. Kemudian di sini penegasan bahwa ada 4 bulan di antara bulan-bulan itu yang menjadi bulan haram. Nah, sekarang
Dalam ayat Al-Quran itu kan tidak disebutkan secara khusus, secara spesifik terkait dengan bulan apa saja kan gitu. Iya kan? Kan nggak ada di situ disebutkan. Nah, di Al-Quran umum saja 4 bulan. Makanya nanti jadi pertanyaan para sahabat, 4 bulan itu apa saja? Maka itu nanti dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalkan tafsir Al-Quran itu ada Al-Quran bil Quran, ada Al-Quran nanti dengan Sunnah, itu lebih selamat kan gitu ya, lebih aman. Dan ini hadis ini juga kedudukannya sahih ya, valid, dapat kita yakini, dapat kita terima, disebut juga makbul ya, diterima dan diamalkan. Apa kata Nabi? Inna zamana qad istadara kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu telah berputar, sungguh telah berputar sebagaimana mestinya. Kahayatihi, berputar. Sudah ada aturannya. Dan itu tidak sia-sia, dah tepat gitu ya, tidak akan salah. Kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi ya. Berarti senada dengan ayat Al-Quran tadi, surat At-Taubah itu ya, senada ya, harus senada ya, karena ini Nabi yang menerima langsung juga dan menunjukkan kebenaran ajaran Islam ataupun kebenaran Al-Quran itu sendiri. As-sanatu isna asyara syahra. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Isna asyara syahra. Minha arba'atun hurum. Kata Nabi lanjutan dari hadis tadi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Salasun mutawaliyat, 3 di antaranya itu berturut-turut. Mutawaliyat, Dzulqa'dah disebutkan ya, wa Dzulhijjah wal Muharram, berturut-turut itu. Kemudian satunya lagi berpisah kan gitu. Apa itu? Bulan Rajab. Wa Rajab mudharral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan yang satunya lagi itu bulan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudhar, yaitu antara Jumadil Tsani dan Sya'ban. Nah, baru di sini kita bisa mengetahui dari hadis ini keterangan bahwa tadi yang dimaksud dalam Al-Quran arba'atu hurum itu 4 bulan tadi itu, gitu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Sekarang apa yang dinamakan bulan haram itu? Maksudnya para mufasir, silakan nanti banyak merujuk ke kitab tafsir Mukatsir ya, Ibnu Jarir, kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bulan haram itu adalah bulan-bulan di mana di bulan itu dilarang melakukan peperangan ya. Perang tidak boleh ya, karena pada waktu itu di masyarakat Arab ya sering konflik, sering ya melakukan peperangan. Jadi kalau tidak perang kayaknya tidak seru gitu kan, gitu ya di zaman itu ya. Maka dengan turunnya ayat ini ya berlaku itu ya, dan ini sudah menjadi konsensus ketetapan sejak zaman pra-Islam
dari awal-awal Islam sudah menjadi konsensus dengan kaum kafir juga gitu, kafir Quraisy, supaya tidak melakukan peperangan di bulan itu gitu ya. Walaupun nanti ada yang mengatakan juga katanya sudah sudah ada dihapus juga gitu ya ketetapan itu. Artinya kalau misalkan mereka menyerang saja di bulan itu, ya lawan juga akhirnya kan gitu. Gitu ya. Tiba-tiba mereka menyerang di bulan itu, misalkan di bulan aja perang. Yang namanya perang itu kan ya, orang kalau sudah emosi tidak melihat aturan lagi biasanya itu ya. Nah, maka ada juga dalam sebuah ayat yang lain itu disebutkan ya silakan aja lakukan kan gitu ya. Nah, tapi dasarnya bulan itu pada waktu itu 4 itu ya di situ ada larangan melakukan konflik ataupun peperangan. Nah, sebagian pendapat ulama juga mengatakan ya diperluas maknanya dengan pengertian yang lebih khusus ataupun lebih spesifik, bahwa bulan haram itu larangan mengerjakan setiap perbuatan yang dilarang oleh agama. Tapi bukan berarti maknanya di bulan-bulan yang lain boleh gitu, bukan begitu. Ya ini harus diwaspadai juga. Makanya tadi saya mengatakan yang namanya dosa, yang namanya maksiat itu kapanpun di bulan apapun ya tidak boleh kita melakukan perbuatan maksiat atau dosa, lebih-lebih di bulan tersebut. Kenapa? Karena ada yang mengatakan ya melakukan satu perbuatan dosa ataupun maksiat di bulan itu ya, dosanya itu bisa lebih dilipat gandakan gitu, lebih besar lagi risikonya gitu. Ya. Sebaliknya jika seseorang melakukan perbuatan amal soleh, perbuatan baik yang disyariatkan dalam Islam di bulan-bulan itu, ya, sholat berjamaah digiatkan, ya, dijaga, kemudian melakukan qiyamul lail, gitu kan, puasa sunnah Senin Kamis, ya, ataupun ayamul bida, ya, 13, 14, 15, ya, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, bersedekah yang disyaratkan, maka juga pahalanya itu akan dilipat gandakan, akan ya lebih baik lagi ya, lebih besar lagi. Nah, oleh sebab itu ya tadi fala tazlimu gitu ya, ada ayat yang tadi ya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau kita lihat ayat itu kan berbuat zalim itu menganiaya, berbuat dosa, misalkan itu menganiaya diri sendiri. Maka fala tazlimu fihinna anfusakum. Termasuk juga dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan tadi peperangan, ya, jangan bermusuhan, jangan berseteru, jangan bertikai, ya, di bulan itu. Entah itu dengan ucapan ataupun dengan fisik tidak boleh. Ya, ya. Karena tadi lebih besar ininya ya risikonya ataupun dosanya. Kalau di surat apa ya, Pak? Misalkan kita temukan di surat Al-Anfal ya, fala tanaza'u fatafshalu fatafshalu wa tadhhaba rihukum, gitu ya ayatnya itu. Janganlah kalian bertikai bermusuhan ya. Karena kalau bermusuhan, bertikai, maka kalian akan gagal. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan bahkan akan hilang kehormatan ataupun nama baik. Fatadhhaba rihukum, maka di sini menunjukkan ya pentingnya persatuan, pentingnya persaudaraan. Bukan kalau kita lihat saudara-saudara kita di Aceh itu yang menuntut berpisah, ada beritanya ya, itu saya sedih juga itu kan, ya, sedih. Kita menginginkan ya, saudara-saudara di Aceh itu ya tetap berada di pangkuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi itu kan hanya sebagian kecil kelompok saja itu. Ya.
tidak besar mudah-mudahan ya, kaitan dengan politik, karena belum tentu juga ketika berpisah lebih baik kan gitu. Walaupun mau bergabung dengan Malaysia juga sekarang kan banyak juga sedang masalah sendiri juga gitu. Jadi masalahnya bukan di situ sebetulnya ya, kita perbaiki aja sistem atau kebijakan pemerintah pusat untuk lebih perhatian lagi kan gitu ya. Atau jangan kalau bisa mah ya, bagaimana mereka, apa sih yang mereka inginkan? Mereka ingin dijadikan status bencana nasional, kasihkan saja bencana nasional gitu kalau memang itu maunya, sehingga mereka tetap berada dalam pangkuan NKRI gitu. Tapi kan itu politik ya, siasa, mungkin ada pertimbangan yang kita sendiri belum mengetahui lebih dalam lagi gitu ya. Kenapa statusnya belum dikembangkan menjadi status nasional? Kalau misalkan maksimal pemerintah pusat ataupun daerah membantu menangani bencana ini, pasca bencana ya, maksimal lah gitu ya, untuk segera memulihkan keadaan, kan aman sebetulnya. Tapi yang menjadi masalah ya, bantuan pemerintahnya lemah ya, katakanlah misalkan kurang proaktif misalkan ya, sementara statusnya tadi tetap saja status bencana biasa. Nah, ini yang kemudian dipersoalkan. Tapi kalau bantuannya maksimal dikerahkan TNI Polri ya, itu kan berarti ada upaya kan gitu ya, upaya. Nah, itu kembali lagi ya, jadi tentang harus ada solusi-solusi lah ya di sini negara ini untuk kita menjaga persatuan persaudaraan, apalagi di bulan Rajab ini gitu kan. Di bulan Rajab jangan sampai, kan kasihan gitu ya, kita akan menghadapi bulan Ramadan, inginnya tenang kembali mereka ya dalam hidup normal gitu. Nah, ini pemerintah mestinya ya segera untuk memulihkan keadaan ya pasca bencana itu. Bagusnya di negara kita ini banyak ormas-ormas Islam ataupun relawan ya. Kalau tidak ada, bingung itu pemerintah itu. Alhamdulillah bantuan-bantuan yang diberikan itu ya sangat bermanfaat ya, dirasakan. Nah, itu untuk menyatukan ya, untuk menjaga tadi, paling tidak meredam konflik gitu. Orang kalau sudah lapar, sudah butuh, ini bahaya Pak, bahaya. Itu harus segera direspon, diselesaikan ya masalah itu. Baik, mana tadi? Nah, kalau kita lihat dari sejarah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab ini. Yang pertama yang jelas Isra Mi'raj gitu. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang kedua berarti disyariatkannya ibadah sholat pada saat Mi'raj itu kan. Itu peristiwa-peristiwa penting ya. Kemudian juga perubahan arah kiblat ya. Ketika Nabi SAW sudah di Madinah itu kan ada perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah gitu, di Mekah itu. Nah itu kan, itu terjadi juga di bulan Rajab secara sejarah momentum. Termasuk juga misalkan pembebasan Palestina ataupun Masjidil Aqsa itu, yang pahlawannya pada waktu itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu para ahli sejarah mengatakan itu juga terjadi di bulan Rajab. Secara sejarah, secara historis gitu ya, yang menentukan juga itu kemajuan-kemajuan umat Islam ataupun kejayaan Islam. Termasuk juga pembebasan negara Damaskus ya, Syria sekarang itu ya, berada kembali ke pangkuan
umat Islam dengan panglima-panglimanya yang dikirimkan. Nah, itu juga terjadi di bulan Rajab. Bahkan ada yang mengatakan, ya, Bunda Aminah, ibu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mulai mengandung baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulainya di bulan Rajab. Wallahu a'lam. Ya. Terus beberapa peristiwa penting yang terkait dengan bulan Rajab, selain tadi itu disebutkan dalam Al-Quran, bulan Rajab itu adalah salah satu bulan yang tadi diharamkan ataupun 4 bulan haram itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada yang mengatakan seperti ini, karena tadi yang namanya konflik, ya, itu ada dorongannya hawa nafsu, termasuk juga ketika seseorang itu melakukan dosa, itu adalah hawa nafsu juga dorongannya. Maka untuk mengatasi itu hendaklah ada pengendalian diri ataupun pengendalian nafsu itu. Bagaimana salah satu caranya? Di antaranya adalah ibadah yang bisa kita lakukan untuk meredam hawa nafsu tadi itu dengan saum, dengan puasa. Maka di bulan-bulan haram itu, ya, ada riwayat-riwayat yang memang menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa, gitu, ya, puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Ya, katakanlah tadi yang biasa enggak melakukan puasa Senin Kamis, ya, pada bulan-bulan tersebut ataupun pada bulan Rajab ini hendaklah sering melakukan puasa Senin Kamis. Ya. Tidak ada puasa khusus. Ya, dan sepakat ini para ulama-ulama yang muktabar, ya, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, itu tidak ada puasa khusus misalkan hari apa gitu ya di bulan Rajab ini, tidak ada, kecuali di bulan misalkan Zulhijjah ada 9 Muharram kita dianjurkan, ada itu kuat hadisnya gitu kan, puasa untuk Arafah itu, ya, kalau Zulhijjah. Atau misalkan 10 Muharram, ya, Asyura, itu juga ada dalilnya kuat. Tapi di bulan Rajab ini secara khusus tadi puasa, ada puasa tanggal 27 gitu ya, itu lemah ininya, ya, riwayatnya. Tapi kalau kita mau melakukan puasa apa? Ya itu tadi puasa yang sunnah yang sudah biasa dikerjakan pada apa dicontohkan oleh Rasulullah. Senin Kamis, ayam al-bid'ah. Oh, itu udah, kalau itu dilakukan juga dahsyat itu, ya, puasa Daud, ya, puasa Daud kalau kita mau melakukan puasa. Nah, ada memang kadang puasa yang katanya 1 bulan, kuatnya 1 bulan Pak, puasa Rajab itu juga lemah gitu ya nanti riwayatnya. Nah, terkait dengan kedudukan amal dan apa dosa tadi ya di bulan haram ini, maka misalkan kita menemukan sebuah pernyataan dari Ibnu Abbas, ya, ini disebutkan dalam Ibnu Katsir juga menyebutkan, ya, summa ikhtassa min dzalika arba'ata asyhur faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala adzanba fihinna a'zam. Nah, itu tadi itu ya. Wal amala sholih wal ajr a'zam. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan 4 bulan dari 12 bulan tadi itu. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Faja'alahunna haraman, menjadikannya haram, wa 'azzama hurmatihinna, dan juga mengagungkan kemuliaannya. Jadi haram-haram itu juga disebut dengan maknanya itu mulia gitu. Haram, suci juga kan gitu ya. Iya, tanah suci. Nah, ini yang jadi catatan. Wa ja'ala dzanba fihina a'zam, dan menjadikan, ya,
dosa yang dikerjakan di 4 bulan itu ya, itu lebih besar gitu. Dosanya itu lebih besar. Sebaliknya wal amala sholih wal ajra a'zam. Amal soleh yang dikerjakan di bulan tersebut itu lebih besar lagi gitu. Karena tadi ini tepat sekali kalau misalkan momentum ini kita tadi untuk mengevaluasi diri ya, untuk bertobat tadi. Penting itu bertobat dalam artian, dalam maknanya ya kita coba mengecek diri kita tadi. Ya. Apalagi kalau tobatnya itu sungguh-sungguh, ya yukaffiratuz dzunub, akan dihapus dosa-dosanya itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi perintah bertobat itu kapan saja kita mau bertobat silakan. Pada saat, apalagi pada saat seseorang itu melakukan dosa gitu, segera untuk bertobat. Lebih-lebih kalau melakukan tobat itu tadi di bulan ini, terutama lagi di bulan Ramadan lah ya gitu ya, karena bulan Ramadan juga secara khusus juga banyak menyebutkan keistimewaannya, di mana di situ diperintahkan syariat puasa kan gitu ya, itu momentum yang tepat. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan dengan tobatmu itu Allah menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi di sini kita manfaatkan ini ya. Kemudian tadi berpuasa, termasuk bersedekah, berarti ya. Berinfak, bersedekah ataupun membayar zakat, ya, itu akan dilipat gandakan berdasarkan keterangan ini kan gitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, puasa di bulan Rajab ini ada satu riwayat dari Imam Muslim ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Ya. Saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ya. Jadi sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab, tentang puasa Rajab itu seperti apa. Faqala sami'tu bin Abbas yaqul, aku mendengar Ibn Abbas mengatakan seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Ya. Maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa sampai kami berkata nampaknya beliau akan berpuasa seluruh bulannya tuh selama full 30 hari gitu, karena tidak nampak apa iftarnya gitu ya, salah begitu. Namun satu saat beliau juga tidak berpuasa. Satu saat di bulan Rajab itu ya beliau tidak berpuasa, la yasum gitu ya, tapi juga nampaknya beliau tidak akan puasa sebulan penuh gitu. Makanya di sini berdasarkan hadis ini berarti ya, ada yang mengatakan Nabi berpuasa terlihat 1 bulan penuh gitu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak puasa 1 bulan penuh gitu. Nah, ini pendapat ini nanti makanya ada yang mengatakan ada yang puasa 1 bulan penuh itu dari sini juga, hadis riwayat Muslim. Nah, maka itu nanti kembali ya kepada keyakinan masing-masing kan gitu ya dalam hal ini. Tapi kalau saya pribadi kalau puasa 1 bulan penuh nggak kuat gitu ya. Nggak kuat ya, nanti persiapan untuk ini untuk Ramadan habis nanti gitu kan. Tapi kalau ada yang mampu, nah berarti saya melakukan yang tadi ini. Rasulullah pun yang pendapat yang kedua tadi gitu. Nah, Nabi pun tidak melakukan puasa 1 bulan penuh kan gitu.
Baik. Bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya juga punya buku ya yang ditulis oleh Kiai Haji Muammal Hamidi ya. Islam dalam kehidupan keseharian ya. Saya tadi menemukan buku ini dalam rak buku. Belum membahas juga di sini ya tentang bulan Rajab bahkan bulan Sya'ban ya. Sedikit saja, saya nggak baca semuanya ya. Nah, beliau mengutip Imam Ibnu Qayyim ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Walam yasum sallallahu alaihi wasallam as-salasa al-ashhur sirdan kama yaf'aluhu ba'dun nas. Wala soma rajaban qattun ya. Wala istahabba siyamahu barawa anhu an-nahyu an siyamihi. Ya, rawahu Ibnu Majah ini. Ya. Nabi Muhammad SAW ya, tidak pernah puasa 3 bulan berturut-turut. Ya. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan tidak pernah gitu. Ya. Walam yasum sallallahu alaihi wasallam ats-tsalatsa al-ashhur sirdan berturut-turut sebagaimana dikerjakan oleh sebagian orang. Ya. Wala shoma rajaban, dan beliau juga tidak pernah berpuasa Rajab secara khusus. Wala istahabba siyamahu, juga tidak pernah menganjurkannya gitu, untuk berpuasa di bulan Rajab tersebut. Bahkan ada satu riwayat ya, meriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW itu an-nahyu, justru melarangnya puasa khusus di bulan Rajab itu. Karena tadi saya mengatakan kalau berpuasa yang tadi itu yang memang sudah biasa ya disunahkan itu. Itu menurut Ibnu Qayyim terkait dengan ini ya, dengan puasa di bulan Rajab ini. Kemudian juga ada riwayat-riwayat ya, banyak nih yang dinilai oleh para ulama itu riwayatnya itu palsu terkait dengan ibadah puasa di bulan Rajab. Ya, ini perlu juga diketahui sama kita ya. Misalkan ya, ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif ya, banyak hadis dhaif. Inna fil jannah nahron. Itu benar itu ya. Sesungguhnya dalam surga itu ada sungai. Dikatakan kepadanya, Rajabun asyaddu bibayadun minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yauman min Rajab saqahullahu min zalikan nahr. Qala Ibnu Jauzi fi asna al-maqalib ya, tentang ini la yasih. Demikian juga Imam Az-Zahabi. Jadi maksudnya gimana ya? Sesungguhnya di surga itu ada sungai ya. Kemudian dikatakan kepadanya ya, sungai bernama Rajab. Sungainya bernama Rajab ya. Itu lebih, yang artinya apa? Lebih putih katanya. Rajabun asyadda biyadun minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla, dan rasanya juga lebih manis daripada asal, daripada madu ya. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab ya, maka Allah nanti akan memberikan minum darinya ya, dari sungai tersebut ya. Nah ini hadis ini ya, ini ahli hadis nih ya, udah jelas. Qala Ibnu Jauzi itu tidak betul gitu, la yasih, benar gitu ya. Demikian juga Imam Az-Zahabi. Ini banyak ya. Terkait juga dengan keutamaan bulan Rajab ya. Fadlus syahri Rajabi ala suhur.
keutamaan bulan Rajab dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Jadi dia lebih mengangkat bahwa bulan Rajab itu katanya lebih utama, lebih keren dari bulan-bulan yang lain. Ya. Seperti apa? Maka dianalogikan keutamanya itu kafadlil Quran ala syairil kalam. Ya. Seperti keutamaan Al-Qur'an atas semua perkataan gitu ya, alal kalam. Maka ini juga Imam Asqalani mengatakan hadis ini wudu, ini dhaif gitu ya. Kalau misalkan ya melebihkan atau berlebihan lah istilahnya ya. Keutamanya ada tadi seperti apa yang saya sampaikan di awal. Ya, tapi kalau keutamanya itu lebih daripada Al-Qur'an tadi, ya ini jelas bertolak belakang juga kan gitu ya dengan keutamaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah gitu. Nah, ini pantas, itulah pentingnya ya ada penilaian hadis itu. Kenapa ada hadis dhaif, ada sahih? Supaya dijaga bahwa perkataan itu memang betul-betul dari Rasulullah SAW. Jangan sampai ada dari selain dari Nabi SAW. Maka dinilai tadi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang mau didiskusikan ataupun yang mau menambahkan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miladiyah, Samsiah. Kalau dikaitkan dengan ibadah kan kita lebih menggunakan Betul. Cuman kan kalau pembalian besar kalau sampai itu ya yang Betul. Nah, terutama di awal tahun nanti atau akhir tahun ada perayaan itu sampai sejauh mana sih kita sebagai itu menghadapi kebiasaan Bagus. Baik, terima kasih ya Pak, ini menarik ya, momentum ya. Izin langsung aja ya Pak ya. Di surat Yunus itu jelas ya, pengakuan entah itu Komariah entah Asumsia itu diakui sebagai salah satu penanggalan yang bisa jadikan kita rujukan. Waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Gitu. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari ya, dia yang bersinar gitu kan, kemudian bulan yang bercahaya kan. Yang itu semua ternyata itu dijadikan sebagai alat ya ataupun benda Allah untuk mengetahui apa yang disebutkan lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian dengan benda-benda itu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan kan gitu ya. Sehingga dari ayat itu jelas penggunaan miladiyah, penggunaan hijriah itu boleh gitu kan, karena itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Keagungan Allah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan tentu saja kita merujuknya kepada hijriah untuk tadi membedakan kita ini ada jati dirinya gitu, memperbedakan dengan agama yang lain yang kita punya waktu-waktu tertentu, ya itulah yang disepakati ya dalam Islam itu, terutama di era Umar bin Khattab ya, yang penanggalannya itu dimulai dari hijriah gitu kan, dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan begitu, dari Mekah ke Madinah, dihitung dari situ. Kalau di Libya, waktu saya dulu di Libya di Muammar Gaddafi itu ya, masih di Muammar Gaddafi, saya 2001 sempat belajar di kuliah dakwah itu, masyarakat muslim di sana ataupun pemerintahnya itu menetapkan kalender itu setelah min wafati Rasulillah. Jadi dihitung bukan dari hijrah tapi dari kematiannya, dari wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kalender tersendiri dia gitu, ya itu kan ya bisa saja kan, ijtihad namanya kan.
Ya, tapi juga mereka bukan berarti anti dengan Hijriah, tidak, mereka juga menggunakan juga gitu ya. Nah, jadi intinya dari baik Miladiyah ataupun Hijriah, yaitu sumbernya adalah sama ya, dari Islam gitu, ataupun kita diizinkan juga untuk menggunakan kalender manapun gitu ya. Adapun dengan tadi ya, keyakinan-keyakinan non-Islam yang kemudian itu tentunya ada di Miladiyah, ya kita tidak perlu untuk mengikutinya ya. Itu apa, untuk menjaga akidah kita ya. Seperti Natalan dengan Tahun Baru itu sudah menjadi satu paket keyakinan non-Islam ataupun Nasrani gitu kan. Miladi ininya ya, apa namanya, satu paket lah gitu ya. Cuma tadi dikaitkan dengan pergantian tahunnya itu kan kita bisa memaknai itu semuanya sebetulnya ya, dari segi ilmiahnya tadi ya, ilmu apa astronominya itu kita akui kan gitu Pak, betul nggak? Tapi dari pelaksanaan ataupun peribadatan yang dikaitkan ya, kita dari situ tidak boleh untuk ngikut-ngikut, apalagi ya udah jelas lah, misalkan ucapan Natal pun ya kita tidak dibenarkan kan gitu ya. Ya. Tapi kalau mereka mau merayakannya silakan, itu urusan agama gitu ya. Urusan agama mereka, keyakinan mereka gitu Pak ya. Termasuk juga dalam masalah menyambut pun dalam Hijriah saja kita kan tidak berlebihan. Jangan pun Miladiyah, dalam menyambut di bulan apa pergantian tahun Hijriah saja kita diperintahkan kan untuk tidak berpoya-poya ya, apa secara ya, justru untuk tadi muhasabah itu ya, muhasabah diri. Bahkan ya ada yang mengatakan apa, khawatirlah misalkan ikut-ikutan tadi ya, ikut trompet dan sebagainya misalkan ya, itu menyerupai mereka gitu. Kalau sudah menyerupai mereka termasuk golongan mereka kan gitu. Ada hadisnya kan begitu ya. Jadi kita punya ajaran tersendiri yang itulah yang harus kita jaga. Nah, jika umat lain melakukan itu ya itu silakan ya, itu keyakinan, kita juga tidak boleh melarang-larang kalau itu keyakinan mereka gitu kan. Yang jelas kita tidak perlu ataupun jangan sampai ikut-ikutan dalam masalah wilayah akidah. Tapi muamalah duniawiyahnya ya kita silakan ya. Muamalah duniawiyahnya itu untuk ya kita lakukan silakan. Kecuali nih ucapan selamat pun, ucapan yang itu para pejabat mungkin bisa dipahami ya. Para pejabat itu. Ya. Tapi kalau orang-orang seperti kita yang bukan pejabat ya tidak perlu gitu. Karena pejabat itu kan menaungi semua golongan. Jadi dalam aspek tadi menjaga persatuan gitu. Kalau saya itu masih memaklumi ya, apa masih dibolehkan kalau itu ya, untuk pejabat presiden gitu ya, ngucapin perayaan kebesaran hari mereka silahkan itu ya. Jangan juga gitu, oh dia presiden gitu kan, dia tuh menteri gitu kan, tidak ada masalah kalau menurut saya gitu ya, dalam rangka tadi itu menghormati mereka itu ya, karena mereka sebagai pemimpin. Begitu Pak Haji, makasih banyak. Yang lain sekarang yang bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama tentang penamaan Arba'atul ya. 4 bulan haram yang diharamkan. Belum dijelasin kita nggak boleh melakukan seperti kayak dan itu merupakan habit kebiasaan orang-orang dulu ya. Islam muncul. Bahkan ketika Islam muncul pun kebiasaan itu masih terus berlanjut. Kemudian turunnya ayat tadi itu ya, At-Taubah ayat 60 ya. 36. Ya, 36 ya.
kata haram di situ, apakah bisa kita maknai juga sebagai bulan yang disucikan? Karena saya pernah beberapa kali dengar itu, beberapa hadis itu yang menerjemahkan haram itu bukan sekedar haram, tapi juga diartikan sebagai bulan yang suci. Cuma maknanya suci ini apakah sama dengan bulan Ramadan? Nah itu tingkatannya seperti apa itu? Apakah 4 bulan haram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian loncat Rajab kan? Nggak termasuk bulan Ramadan. Kenapa begitu gitu? Apakah 4 bulan ini lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dibanding bulan Ramadan? Bulan Ramadan nggak termasuk bulan haram, hurum, nggak termasuk khamsatu hurum gitu. Jadi hanya ada arba'atu hurum. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga tentang doa. Sangat masyhur ini, tidak tahu ini sumbernya hadis atau dari sahabat Rasulullah asalnya atau fatwa ulama kan belum jelas juga, yang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan. Itu kan masyhur sekali. Nah, kalau sebagai sebuah doa saya memahami kita boleh aja, sah-sah aja. Betul. Doa itu bahasa apapun sah, boleh. Bahkan bahasa kita sendiri nggak hanya bahasa Arab. Tapi ada yang menunjukkan ini sumbernya dari hadis Rasulullah. Cuma saya pernah baca juga, ini katanya kalaupun hadis doif gitu kan. Untuk yang tadi, lafal tadi itu. Betul. Yang ketiga, yang keempat tentang ini terkait dengan situasi sekarang ini kan, akhir-akhir ini. Kemarin 25 kan apa itu makalah gitu ya. Dan memang beberapa ulama, beberapa sakit kiai di masa saya itu mengharapkan supaya kita yang orang-orang biasa itu jangan ikut-ikutan bahkan selamat Natal. Meskipun ada kontroversi juga beberapa tokoh kita yang mengatakan boleh aja, seperti Pak Syed itu kan mengatakan boleh. Untuk merefer dari surat ayat di Maryam, di surat Maryam itu. Tapi secara umum melarang, termasuk dihantar. Cuma tadi itu, ya mungkin ini sudah budaya dan terutama para pemangku kebijakan amanah gitu ya, pemegang amanah itu. Jadi tadi dibolehkan kalau seorang presiden atau menteri gitu ya, yang mereka harus Dalam bab muamalah semua, ya, harus mengayomi semua, tapi diperbolehkan mengucapkan tadi selamat Natal. Meskipun mungkin posisinya ya apa ya, sekedar basa-basi aja, tidak boleh diyakini dalam hati. Cuma tradisi ini, tradisi membolehkan ini, apakah dulu di zaman sahabat, kemudian di zaman khalifah setelah itu, para Rasyidin, kemudian ada Muawiyah, ya, ada Bashir, kemudian mungkin Utsmaniyah, itu juga pemimpin-pemimpin mereka, para khalifah itu sering mengucapkan itu sudah selamat itu kan. Mereka juga kan menaungi beberapa rakyat yang bukan muslim semua kan. Apakah itu juga terjadi di pemimpin-pemimpin saat itu? Kita lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini banyak pertanyaannya tadi ya. Tapi nanti ya ada beberapa saja yang mungkin saya tanggapi ya, ataupun karena nanti ini harus merujuk lagi ke sejarahnya ya. Baik, pertama terkait dengan penamaan tadi ya Pak, jadi haram ya bisa saja tadi ya, itu dimanai, maka tadi ada hadis yu'adzim, artinya memuliakan gitu. Mensucikan itu kan berarti maknanya dengan memuliakan, artinya ada kekhususan gitu ya.
ada keistimewaan, ada fadhil di bulan tersebut. Ya, itu dah dijelaskan ya. Kalau ingin lebih jelasnya lagi, kita ada satu kitab, itu di kitab Lataif ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab ya. Itu di situ juga dijelaskan tentang momentum-momentum itu, mulai dari ya Ramadan ya, kemudian Muharram, itu dijelaskan tentang amalan-amalan yang dilaksanakan ya di bulan-bulan tersebut. Ada yang tadi sifatnya itu mengada-ngada, amalan-amalan bid'ah perlu dijelaskan juga gitu. Ada yang memang amalan-amalan yang disyariatkan atau mustahab, dijelaskan juga dalam buku itu, adil gitu ya, secara adil. Jadi kalau kita ada memang yang memaknai itu memuliakan, silakan. Nah, memuliakan karena haram itu kan seperti suci gitu ya, karena ya tadi dikatakan suci itu dia terjaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu, sehingga bersih. Kita bisa haram juga dengan diri seseorang itu. Kenapa? Selama kita ini menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, jiwa kita ini juga haram gitu, suci gitu, bersih. Bisa Pak nanya gitu kan. Nah, tapi tadi kembali lagi ya, di sini karena tadi ada asbabul nuzul gitu kan, ataupun momentum bahwa memang ayat ini turun untuk menjelaskan tadi ya, supaya pada bulan-bulan itu jangan sampai terjadi peperangan. Hikmahnya apa? Itu ada kaitan dengan ibadah. Hikmahnya itu kenapa Allah melarang bulan itu? Karena ini kita lebih khusyuk dalam taqarrubu ilallah. Kalau kita perang beribadah enggak khusyuk kan gitu. Itu ada hikmahnya juga, enggak ada larangan. Gitu ya. Maka di situ Dzulqa'dah, Dzulhijjah apa momentumnya? Haji. Iya kan? Terkait dengan ibadah syariat haji. Supaya apa? Supaya umat Islam ya ketika menunaikan ibadah haji ataupun umroh itu dalam keadaan aman. Itu hikmahnya. Coba kalau dalam perang gitu ya, pada waktu itu misalkan ya, nggak bisa kita menunaikan ibadah haji dan umroh, ditunda gitu kan. Itu hikmahnya itu, karena ada kaitan tadi dengan ibadah. Salah satu hikmah ya di syariatkannya ataupun dilarangnya perang ya pada bulan itu. Dan itu udah sepakat antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ya, udah sepakat karena sebagian mereka juga memang memerlukan peribadatan juga gitu kan. Gitu. Cuma mungkin ibadahnya keliru kan gitu. Gitu. Kalau orang kafir Quraisy gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan tadi penamaan ya Pak ya, udah. Apakah nanti lebih mulia gitu kan? Nah ini setiap nanti kita kalau mau dibandingkan, kalau kita lihat kemuliaan Ramadan itu juga banyak nanti disebutkan di dalam kitab itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya kan? Banyak ya. Al-Qur'an apa? Bulan Ramadan itu diantara keutamanya apa? Karena di bulan itu diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tidak dimiliki itu oleh 4 bulan tadi gitu kan. Sementara Al-Qur'an ini hudaw wa rahmatal lil mu'minin gitu kan, al-linnas kan gitu ya. Sebagai petunjuk bagi manusia gitu. Hudalinnas wa bainatin minal huda wal furqan. Pembeda antara hak dengan yang batil. Betul, dari ayat ini kita bisa menjawab sebetulnya. Ya. Ya, kalau bisa kita dibandingkan lebih yang mana? Kalau saya lebih Ramadan lebih ini. Ya kan? Karena disebutkan juga kalau misalkan Al-Qur'an bahkan Ramadan ini keistimewaannya disebutkan langsung dalam Al-Quran. Ramadan, Syahrul Ramadan gitu kan. Kalau yang tadi tidak disebutkan, hanya arba'ata hurum gitu. Betul nggak? Dan baru disebutkan secara khusus itu dalam hadis Nabi. Nah, dari itu saja misalkan kita. Yang kedua apa? Kalau kita lihat lagi, ya disyariatkannya bulan apa puasa itu secara penuh. Jelas, wajib itu hukumnya. Kalau di bulan Ramadan yang lain, diwajib apa di 4 bulan yang tadi itu, apakah diperintahkan ibadah puasa secara full? Tidak kan? Nah, ini juga menunjukkan hebatnya bulan
Ramadan gitu. Di mana di situ disyariatkan. Jadi kalau misalkan ditanya lebih mana kedudukannya gitu ya, keutamaannya, maka saya lebih memilih Ramadan lebih keren ya dari bulan yang itu Pak ya. Adapun tadi ya contoh-contoh ada ya, beberapa terkait dengan bagaimana sikap para pemimpin itu. Yang jelas saya mengutamakan hadis Nabi ya, setiap non muslim yang hidup di bawah naungan Islam dia siap untuk bayar misalkan apa doribah gitu ya, apa upeti gitu kan, tapi upetinya bukan semuanya dibayar pajak, tidak ya kan, hanya satu kali saja gitu kan, tidak semuanya dituntut gitu ya. Siap mereka hidup berdampingan dengan kaum muslimin, maka disebut dengan kafir zimmi. Itu adalah kafir zimmi. Mereka hak-hak hidup mereka itu harus dijaga, dipenuhi. Berbeda agama, keyakinannya kan berbeda, tapi yang namanya hak hidup, hak mereka menjalankan ibadah itu harus diberikan kebebasan mereka, itu nggak boleh dilarang-larang ya. Makanya kata Nabi tentang kedudukan ini ya, man azazinian faqad azani wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti orang-orang non muslim tapi kafir zimmi tadi itu, maka sungguh dia menyakiti aku. Dan siapa yang telah menyakiti aku, bahwa maka dia telah menyakiti Allah. Oh ya, menyakiti Allah. Tapi bukan berarti di sini Allah merasa sakit, tidak ya. Artinya telah berdosa kepada Allah gitu. Kalau kita menzolimi non muslim ataupun kafir zimmi itu. Nah, ini ya, jadi kalau misalkan Buya Hamka sudah jelas perayaan itu justru dalam rangka itu tidak dipandang itu, kalau kita tidak mengatakan Natal bukan berarti kita tidak menghormati ya, justru itu adalah sebagai bentuk menunjukkan kekuatan akidah kita. Maka Buya Hamka itu dulu pernah melakukan fatwa yang ramai juga kan gitu ya, zaman era Orde Baru ya, Pak Soeharto itu. Jadi tidak boleh atau haram, langsung itu haram hukumnya bagi umat Islam mengucapkan Natal dan juga ikut merayakan Natal. Ya itu kan hak keyakinan, masalahnya keyakinan mereka gitu ya. Sudah jelas itu. Adapun tadi kalau misalnya itu kan fatwa dulu ya. Udah sampai sekarang pun berlaku itu Pak sebetulnya. Ya, demo itu pasti itu ya. Tapi di Kemenag ini, misalkan Kemenag ini kan menaungi semua agama di situ kan, kayak Pak Menteri. Nah, ini Pak Menteri kalau dari segi keislaman, insya Allah kan kita nggak meragukan lagi kan keislaman mereka kan gitu ya. Beliau ini Pak Nazaruddin Umar, masya Allah ya kan, Imam Masjid Istiqlal. Gitu. Kemudian apa ya, beliau itu juga seorang sufi bisa dikatakan gitu ya, akhlaknya luar biasa kan. Nah, ini kalau beliau apa namanya tadi ya, mengucapkan karena sebagai seorang pemimpin ya, pengecualian ya itu bagi mereka itu saya tadi dibolehkan, karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada Pak, sudah dicontohkan. Adapun kita ya di sini sebagai rakyat biasa lah gitu ya, ya untuk lebih menahan lah gitu ya, untuk itu lebih selamat gitu. Barangkali itu ya Pak. Mudah-mudahan bisa. Nanti coba nanti saya pernah ada buku yang ditulis oleh Imam Syekh Imam Al-Qaradawi ya. Itu juga di situ jelas diungkapkan bagaimana hubungan kita, muamalah kita dengan non muslim ya, muamalat bighairil muslimin. Termasuk juga yang ditulis buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah juga ya, atau Ibnu Qayyim itu. Ada buku-buku hubungan alaqah bainal muslimin wa ghairil muslimin ya. Nah, ini yaitu muamalah kayak gitu ya. Muamalah nanti coba kita lihat. Yang jelas ada siapa khalifahnya saya enggak ini ya. Cuma ada contoh-contoh khalifah terutama pasca sahabat ya. Maka sekarang di situ kan Islam semakin luas.
Kemudian di situ juga bahkan mereka ada Islam, kaum muslimin hidup di mayoritasnya non muslim gitu kan. Ya, gitu. Baik, itu saja Pak ya. Nanti kita cek lagi nanti. Baik, saya cukup maka sudah untuk kita. Bismillah, mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita, menjaga keimanan kita, dan menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wassi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fi din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al biladana hadza biladan amina mubaraka salima birahmatika ya arhamar rahimin waj'al a'immatana a'immah minas salihin wal aminin was-siddiqin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.